Walaupun Inggris, Jerman, dan Prancis menyatakan dukung, tapi dukungan cuma bilang silakan menggunakan fasilitas bandar untuk sebagai basis militer gitu. Tapi tidak dalam mereka mengerahkan pasukan. Nah, ini menarik pertanyaan sampai di sini. Ketika mereka kayak gitu, Pete Hegseth tetap memaksa. Jadi serangan udara yang sudah terjadi ini akan diikuti oleh serangan darat, Husnul. Jadi makanya kemudian pertahanan angkatan laut Iran itu diserang habis-habisan. Kekuatan udara Iran juga habis digempur. Nah, Pete Hegseth sudah menyatakan mereka sudah ngirim 110.000 pasukan untuk menyerang darat. Itu yang saya bilang tadi, ini eskalasinya akan terus meningkat gitu ya. Dan di situ mau tidak mau apa yang diminta oleh Trump lagi-lagi cuma desepsi gitu loh kalau saya bilangnya. Sampai betul-betul rezim sistem nih maksud saya. Sistemnya balik lagi ke zaman dulu. Sistemnya tunduk pada Washington, sistem demokrasi. Iya. Jadi balik lagi ke penjajahan proyek itu, ya proyek. Jadi proyek demokrasinya mereka. Poinnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kepada pemirsa IC The Real Show Conversation to Scholars dengan sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Ada dua hal yang kita sedang berduka nih Bang. Yang pertama panutan kita ya, meninggalnya Wakil Presiden ke-6 Panglima TNI ke-9 Panglima TNI ke-9 Panglima ABRI Jenderal TNI Tri Sutrisno. Sejak reformasi itu banyak sekali kita selalu bersama-sama, termasuk juga timnya kita di dalam kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Beliau adalah posisinya menjadi apa yang di atas Ketua Presidium Konstitusi 1945. Iya. Kembali ke Undang-Undang 45 dengan cara adendum. Tapi Masya Allah, terakhir waktu saya diundang, siapa dulu yang Wakil Gubernur DKI itu, beliau mendengarkan dan saya memperhatikan. Kayaknya Pak Tri terakhir itu very religious dalam konteks itu ya. Jadi waktu itu malah mengajari saya, Ibu Husnul, bagaimana dalam Al-Quran, bagaimana di dalam semuanya. Karena waktu itu saya juga bahas tentang konstruksi negara Indonesia itu dari kumpulan dari kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam dari Aceh sampai Tidore, dan itu setelah itu dibahas habis oleh Pak Tri gitu, kita perhatikan. Dan Bang Nursi juga, bahkan kita waktu itu harusnya ketemu juga ya, tapi kemudian waktunya tidak pas dan sudah sakit. Jadi mudah-mudahan maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan akrim nuzulahu wala taftina ba'dahu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, tentu saja kita sebetulnya condemn dengan keras apa yang dilakukan oleh Zionis dan Amerika dengan di Tehran gitu ya, di Iran di dalam konteks itu. Bahkan terakhir yang anak-anak sekolah kan ini. Jadi bahasanya itu first Gaza, second Iran, second Tehran di dalam konteks ini. Ini juga tentu saja menjadi bagian penting, mestinya negara ini langsung condemn Amerika dan Israel, Zionis, begitu ya. Harus ada depannya itu Zionis di dalam konteks itu, Zionis Israel. Dan mestinya tidak perlu yang menginginkan pergi ke menjadi third party. Pergi aja kalau kita memang sudah menjadi anggota BOP, ya pergi ke Washington. Coba sampaikan, jangan begitu katanya Port of Peace, kenapa jadi perang kayak gitu kan. Di dalam konteks itulah nanti kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana sebetulnya apa yang harus kita lakukan di dalam konteks isu Iran saat ini. Tentu saja Iran bukan negara kemarin sore kayak gitu ya, dibandingkan imperium barunya Amerika ya, yang setelah selalu kan ditemukan oleh Columbus, dan di Columbus itu diperingati tiap tahun itu di Amerika, padahal Columbus itu termasuk tokoh genocide ya, baik itu adalah orang-orang
slave ya, jadi budak-budak yang dibawa, jadi orang sebetulnya orang merdeka dibawa menjadi budak, naik kapalnya ke Amerika, atau juga indigenous. Jadi banyak sekali kajian yang sekarang menyatakan bahwa Columbus itu bukan menemukan Amerika, tapi sebetulnya genocide kayak gitu ya, jadi tokoh genocide juga. Nah, kalau Iran itu dari sejak zaman Rasulullah aja sudah ada kekuatan Persia. Jadi kalau di dalam konteks budaya Islam besar itu satu budaya Arab kayak gitu ya, dari Maroko sampai wilayah-wilayah Middle East kayak gitu ya. Terus kemudian budaya Persian itu dari Bosnia sampai ke Bangladesh itu budaya Persian, baru kemudian Melayu, Asia Tenggara di dalam konteks itu. Kalau kita melihat bagaimana kekuatan atau kalau kita bahas tentang budaya, pembagian budaya Islam di dalam konteks, walaupun sekarang ya ada yang di Amerika, di Eropa yang sedang bergerak hari ini. Nah, kekuatan Iran ini luar biasa di dalam konteks kalau kita lihat dari dulu sebetulnya selalu membela Palestina. Tapi menurut saya Iran itu memiliki kekuatan yang sinos, kalau negara itu sih. Sinos her limit. Jadi dia tahu batasnya dia, kekuatan dia ya sudah diembargo dengan segala macam. Dia tahu itu, makanya banyak sebetulnya Iran itu menggunakan proxy. Jadi apakah dengan Hizbullahnya yang di Lebanon, di Suriah, dan juga di tempat lain di dalam konteks itu. Nah, atau dia juga menggunakan kebijakan yang cultural center yang dia sosialisasikan itu. Masih ingat dulu Bang, waktu saya masuk di UI itu angkatan 79 pas revolusi Iran ya. Dan waktu itu kekuatan kita adalah Islam bisa menjadi as a political system. Kita kan selama ini kan nggak ada, dalam Islam tidak ada sistem political systemnya atau negara Islamnya. Selalu kita diajarkan tidak ada. Maka revolusi Iran itu menjadi kekuatan tersendiri bagi kita waktu itu gitu ya. Menjadi self esteem kita sebagai aktivis Muslim waktu menjadi mahasiswa. Ya, dengan kemudian kita baca juga kan buku-buku Ali Syariati, Murteza Mutahari dan lainnya di dalam konteks ini ya, di dalam konteks, tapi tidak sampai pada level yang kemudian kita converted ke mengikuti di dalam konteks aliran sektariannya kayak gitu ya. Karena pada saat itu saya sudah Muhammadiyah, saya sudah yang HMI di dalam konteks itu. Tapi ya itulah dalam kalau kita melihat kekuatan. Dan waktu saya di Australia, saya sempat diminta oleh teman-teman mahasiswa Iran ya, yang belajar di sana sekitar 250-an, tapi ya memang laki semua, perempuannya cuma sedikit kayak gitu. 5 orang saya hitung waktu itu. Tapi saya bicara di situ bagaimana tentang pandangan kita terhadap revolusi Iran waktu itu, dengan saya tarik kepada gerakan yang terjadi di setelah 79 awal 80-an di Indonesia, dengan semangat sebetulnya lagi-lagi Islam as a political system itu nyata kayak gitu ya di depan kita. Kalau enggak kan udah lama nih, sejak jatuhnya Turki Utsmani kita diajak mengganti konstitusi yang modern nation state sekuler dan seterusnya seperti itu. Nah, lead the fire-nya seperti apa? Kalau saya lihat di dalam konteks Iran ya, selain Iran selalu mendukung Palestina di dalam perjuangan kemerdekaannya, tapi lead the fire-nya itu pada saat Arab KSA ya, Kingdom of Saudi Arabia dengan para kelompok-kelompok yang lain, termasuk sejauh mana nanti kayak Pakistan. Cuma Pakistan waktu itu kalau siapa yang perdana menterinya yang pemain kriket itu Imran Khan sekarang yang masuk penjara, dulu itu sudah mau ikut di dalam konteks normalisasi hubungan negara-negara tersebut dengan Zionis Israel. Nah itu menurut saya itu lead the fire-nya. Dengan normalisasi, tapi kemudian diikuti oleh pidatonya siapa?
Netanyahu di UN yang menyebutkan the prosperous, the great Israel. Ternyata the great Israel itu wilayahnya mengambil dari Mesir, mengambil Saudi Arabia, Irak, Kuwait, ya, Lebanon, Syria, Jordan, itu sudah diambil semua oleh great Israel di dalam konteks itu. Nah, itulah yang lit the fire, yang kemudian 7 Oktober. Sesudah itu ya terus menerus, walaupun sejak dulu selalu ada di dalam konteks konflik senjata antara Iran dan ini, dan kekuatannya kan luar biasa. Dia punya misil balistik, misal yang berapa ribu ini sampai ke Indonesia enggak nanti. Nah, itu kalau kita analisis military industrial complex. Nah, jadi Bang, kalau kita lihat akar masalah perebutan hegemoni ini, kalau Bang Nursi kan kuat di konteks bagaimana sistem finance dunia dan di dalam konteks apa yang terjadi dan perseteruan peradaban seperti apa yang kemudian nanti kita akan bahas. Ya, mudah-mudahan ada bahasan kita itu clarified kayak gitu ya, apa yang sebetulnya terjadi dan kira-kira apa yang harus dilakukan kayak gitu, apa yang harus dilakukan oleh negara, oleh rezim yang berkuasa, posisi presiden dan menteri luar negeri kita. Sementara bagaimana masyarakat sepertinya hari ini ada ketidaksamaan pandangan antara kelompok yang ada di masyarakat dengan rezim yang berkuasa. Nah, kita mulai dari mana nih Bang? Kalau kita mau membahas, apakah kita melihat kekuatan Iran sendiri, apa yang terjadi dengan Timur Tengah, apa yang kemudian posisi perang peradaban seperti apa, dan military industrial complex seperti apa yang terjadi, dan tentu saja adalah isu finance. Karena ini sangat penting dengan ditutupnya Selat Hormuz. Ya, isu energi, isu insurance, isu ya yang berhubungan dengan petrodolar di wilayah situ, dan tentu saja akan sangat mengganggu sebetulnya APBN negara Republik Indonesia. Nah, kita mau bahasnya mulai dari mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngelihat Iran dalam 3 struktur. Struktur internasional, struktur regional, dan struktur nasional, termasuk nasional negeri kita, supaya kita bisa membumi, melihat dengan jelas realitas yang kita punya kayak apa gitu ya. Nah, secara internasional sebenarnya ketika Reza Pahlavi jatuh oleh Khomeini yang bersembunyi di Paris, kekuasaan Amerika, kemampuan Amerika mengendalikan Teluk Persia, mengendalikan Selat Hormuz, mengendalikan Middle East, Timur Tengah gitu ya, sudah berkurang. Mereka punya batu sandungan untuk mendikte Timur Tengah karena Khomeini tampil. Jadi Iran adalah salah satu negara penghambat untuk eksistensi Barat di kawasan Timur Tengah. Sementara hampir 9 negara di Timur Tengah itu boleh dibilang berhasil diinfiltrasi gitu ya. Berhasil diinfiltrasi walaupun nampak dalam persoalan invasi, dalam persoalan intervensi masih belum. Jadi siapa aja tuh? KSA, Qatar, Bahrain, UAE, terus Qatar, Kuwait kena di situ. Irak karena sudah perang Irak waktu itu. Iya, sudah Jordan, terus Jordan apalagi Suria gitu. Ya. Itu dah. Dan Lebanon. Dan perlu tahu bahwa kalau langsung lompat ke pertanyaan Husnul, enggak, soalnya tadi Bang Nursi bilang negara-negara di situ, jadi perlu juga kadang-kadang kita geografi juga susah juga. Oh itu mapping ininya, pemikirannya, mapping geografinya. Nah, kalau saya lompat ke situ, itu berkaitan nanti dengan yang disebut dengan Arab Spring 2010-2011. Tapi dalam perspektif internasional,
Barat terhambat atau tepatnya terganggu dengan posisi Iran, apalagi dengan Khomeini berkuasa di situ. Nah, sejak 79 itu hambatan Barat, hambatan Israel untuk mengukuhkan dominasinya di kawasan Timur Tengah terus-menerus terganggu. Tidak pernah bisa tidak terganggu. Bahkan mulai dari persoalan embargo, sanksi ekonomi, standarisasi, nilai tukar, semua tidak tembus. Kalau nuklir nanti kita bicarakan di situ gitu ya. Saya baru bicara nuklir nanti karena nuklir proliferation itu terhadap Iran itu baru muncul sesungguhnya di pertengahan dekade 80-an karena dikhawatirkan memang Iran berhasil mulai menata pengayaan uranium. Nah, kalau kita ngambil regio internasional kayak gitu, itu berarti sesungguhnya motif Barat adalah motif tentang bagaimana mengendalikan energi. Ketemu tesisnya, dua tesis di sini. Tesis pertama tesisnya Eisenhower. Eisenhower bicara tentang perang adalah bisnis yang memberikan keuntungan yang menggiurkan gitu. Eisenhower itu ngelihatnya. Perang adalah bisnis yang memberi keuntungan menggiurkan gitu melihatnya. Tesis kedua yang muncul itu kalau Eisenhower muncul di periode 53-an 55 setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua dan menjelang masuk ke Marshall Plan, gitu ya. Maka Henry Kissinger ketika melihat problem embargo minyak embargo minyak beberapa negara Arab ke Amerika mengakibatkan rontoknya Bretton Woods pertama dan melahirkan Nixon Shock, keluar kata-katanya Henry Kissinger. Siapa menguasai minyak, dia akan mengendalikan bangsa-bangsa, nations, kalimatnya nations, mengendalikan bangsa-bangsa. Di sini ketemu bahwa minyak adalah keuntungan yang menggiurkan, gitu. Jadi substitusinya berarti petrodolar kayak gitu. Nah, kalimat sederhananya petrodolar. Tapi kalau pakai dua tesa ini, tesanya Eisenhower dan tesanya Henry Kissinger, sesungguhnya Barat sudah mendapatkan pesan di dekade pertengahan di medio abad 20 bahwa minyak adalah gitu ya komoditas yang menggiurkan, keuntungan yang menggiurkan gitu. Dan itu berarti kalau mereka terhambat menguasai Timur Tengah, itu berarti mengganggu kelanjutan kesinambungan kekuasaan mereka baik di Eropa maupun pada Amerika sendiri. Pada saat itu Amerika sangat tergantung pada pasokan minyak dari Kuwait, dari Arab Saudi. Jadi Amerika sebelum berhasil pada shale oil, shale gasnya pada 2015-2016 itu dia tergantung dari 5 negara, dari Kanada, dari Venezuela, dari Kuwait, gitu ya, dari Arab Saudi, gitu posisinya, juga dari satu lagi dari kalau nggak salah dari lupa saya satu lagi, ada 5 negara menjadi penentu pemasok minyak ke Amerika. Nah dari sana sejak tahun 60 sudah terjadi pemilahan OPEC non OPEC gitu. Hingga hari ini OPEC misalnya menguasai sekitar 45% produksi dunia yang mencapai 104,97 juta barel per hari. 56% dikuasai oleh non OPEC yang di dalamnya setelah shale oil berhasil di Amerika menjadi produsen terbesar. Jadi salah satu produsen terbesar per harinya sebesar 13 juta barel. Yang kedua adalah Arab Saudi sekitar 10. Amerika menjadi produsen sekitar 11 sampai dengan 13, Arab Saudi 10 sampai dengan 9 juta barel per hari. Nah, dari situ kelihatan pola yang tadinya dimainkan lewat energy price war, lewat perang harga energi dalam rangka penentuan harga minyak dunia, lewat NYMEX Mercantile Exchange gitu, NYMEX, mereka berubah. Jadi strategi sejak yang namanya Khomeini bertahan, Hamidi bertahan sama 49 tahun gitu, mereka mengubah strategi. Strategi bukan lagi bermain pada perang harga, tapi strategi ini sudah pada strategi yang disebut dengan supply chain strategic planning. Jadi perencanaan strategik pada mata rantai pasokan.
Nah, ini menyangkut, ini yang jarang dilihat oleh banyak kalangan. Ini menyangkut soal bagaimana menarik relasi sumber daya ke dalam produksi, ke distribusi dan ke distribusi sumber daya, produksi dan distribusi, menyangkut ke soal sistem pembayaran. Nah, di sini nanti ketemu nih, dia bukan cuma sekedar bicara minyaknya. Orang langsung bilang ini adalah dolar hitam. Jadi dalam periode tahun 90-an disebut sebagai dolar hitam gitu ya. Yang dolar hitam tadi mempengaruhi sistem pembayaran. Kenapa? Karena diperjanjikan bahwa setiap transaksi minyak harus dalam US dollar. US dollars. Harus dalam greenback gitu ya. Greenback. Makanya ini juga kekuatan. Dan payment sistemnya harus pakai SWIFT gitu. Dan SWIFT menjadi penentu untuk kemudian kecepatan, kelambatan atau penahanan pembayaran. Wah, di situ ceritanya. Jadi di balik itu ada problem-problem besar yang sesungguhnya jadi menguasai ekonomi finance-nya itu. Makanya kemudian ketika ada orang bicara cuma military industrial complex, dia ketinggalan zaman. Karena dia sudah jadi sebenarnya sejak itu jadi satu sebetulnya di dalam konteks itu. Karena itu sejak tahun 71 ketika Bretton Woods betul-betul habis, itu permainan bukan lagi industrial military complex. Tapi sudah masuk financial military industrial complex. Kayaknya kita sudah bahas itu. Makanya kalau ada orang bicara cuma military industrial complex itu ketinggalan. Iya, jadi di dalamnya itu sudah lama. Sudah hampir boleh dibilang sudah hampir 60 tahun sepenuhnya jalan di situ. Nah, bahasa lain ketika dia berubah dalam perencanaan strategi di mata rantai pasokan, maka suka tidak suka sesungguhnya Amerika harus menguasai berbagai sumber daya energi di dunia. Tujuannya ketika hegemoni mereka sedang runtuh disebabkan kekalahan perang industri manufaktur, kekalahan perang nilai tukar, kekalahan perang ICT, kekalahan perang sistem ekonomi, mengembalikan hegemoni dan dominasi. Itu yang orang jarang lihat. Jadi Amerika yang disebutkan American First atau MAGA, Make America Great Again, ini sebenarnya sedang dijalankan oleh Trump dengan peace through strength. Perdamaian melalui kekuatan. Tapi kekuatan ini untuk menuju pada kembalinya Amerika sebagai hegemon, sebagai dominator. Dominan. Sebagai dominator. Pemimpin dominasi Barat. Iya, sebagai dominator, sebagai hegemon, sebagai dominator istilahnya. Gitu ya, Nah, kalau ngambilnya begitu, struktur internasional begitu, maka persoalan Iran dalam relasi dengan minyak tidak bisa kita lihat melulu pada persoalan minyak saja. Tapi harus dilihat dalam kerangka 4 tadi. Industri manufaktur, keuangan, ICT, dan perang ekonomi gitu. Kenapa? Karena begitu mereka menyerang Iran dan kemudian Selat Hormuz terganggu dan kemudian kilang Arab juga dihajar dan pada saat yang sama ada ancaman untuk menyerang semua instalasi desalinasi air gitu ya. Maka sesungguhnya sedang diancam adalah perekonomian global. Yang sedang diancam oleh Iran. Artinya Iran semua akan kena. Semua artinya saya tidak sedang menyalahkan Iran. Saya sedang memaparkan bahwa Iran akan melibatkan berbagai kalangan sehingga nanti semua perekonomian terkena. Ketika desalinasi air terjadi. Pada itu. Karena Arab betul-betul tidak bisa lagi memproduksi. Kenapa? Karena tadi 45% itu akan produksi global akan terpengaruh. 45% produksi minyak dunia akan terpengaruh di situ. Jadi bukan sekedar Selat Hormuz yang menguasai sekitar 20%. Sekitar 37,7 sampai dengan 40 juta barel per harinya lewat situ gitu ya. Sehingga mereka menyebutnya sebagai begitu 20% menguasai gitu ya. Nah, kalau kelas berpikirnya begitu, maka yang kita lihat adalah bagaimana dunia global, dunia perindustrian, dunia keuangan, dunia ICT, dunia sistem ekonomi terganggu oleh perang ini. Padahal Iran melakukan itu karena dia diserang. Gitu. Artinya penyebab datang dari Israel dan dari Amerika, bukan dari Iran. Iran adalah negara yang bertahan. Nah, dari bertahan itu dia akan menjarah apa saja, dia akan merambah apa saja dalam rangka dia membangun pertahanannya. Jawa wajar dong. Pada waktu itu masih ingat pada waktu Iran masih mau minta negosiasi, kan ada proses negosiasi kan, nggak taunya presidennya dibunuh sama 5 saintis nuklirnya dan seperti itu kan
Iran tidak pada posisi yang dia sebetulnya mau perang, pada posisi mau bernegosiasi, kan diajak nego waktu itu. Bahkan sebenarnya komitmen akhir ketika bicara nuklir, komitmennya tidak serang. Tapi kemudian Amerika Israel yang melanggar. Jadi lagi-lagi mereka begitu. Dan mereka selalu false flag ya. Jadi bagaimana mereka memberikan informasi yang salah. Nah, begitu sampai pada informasi yang salah, di sini kita mesti tahu bahwa perang yang saya bilang ini akhirnya menjadi perang bukan sekedar energy price war, tapi menjadi supply chain strategic planning war. Supply chain strategic planning war, perang perencanaan strategik dalam rangka pasokan minyak ke seluruh dunia, itu berarti perang industri manufaktur. Itu berarti perang yang namanya nilai tukar, itu berarti perang ICT, itu berarti semuanya perang sistem ekonomi, terlibat semua perang. Semua akhirnya terlibat. Gitu. Karena kalau sudah energinya yang kena, ya itu rentetannya semua sampai. Nah, sebenarnya diakui bahwa keamanan energi adalah keamanan nasional, levelnya sampai begitu. Levelnya begitu. Jadi bukan dalam pengertian itu sebetulnya vital. Jadi sumber vital kayak. Jadi kan kalau sementara ini kan food security dipahami sebagai ketahanan pangan, energy security dipahami sebagai ketahanan. Padahal kata kuncinya adalah keamanan. Jadi keamanan pangan, keamanan energi. Nah, disitulah sesungguhnya nanti berhubungan dengan asta-citanya Kabinet Merah Putih, tapi nanti di belakang. Tadi di belakang kita bahas. Atau video berikutnya kalau asta-cita. Nah, kalau kita ngebahasnya sudah sampai pada level internasional global, demikian rupa bahwa dunia terancam krisis gitu ya, krisis global berada bukan lagi di depan mata sekarang, sudah ada di depan pintu rumah gitu. Wah, krisis global sudah ada di depan pintu rumah, maka kita harus melihat regional. Paling tidak kita punya 3 regional Timur Tengah, regional Asia Barat sudah kita lihat posisinya, yang kemudian regional Timur, dalam konstruksi regional Timur berarti soal Jepang, soal Korea, soal Cina gitu ya, dan soal Korea Utara, Korut gitu ya, nah, itu regional Asia Timur, regional Asia Tenggara berarti masalah Indonesia dan beberapa negara Islam lainnya gitu, termasuk Malaysia, Brunei terlibat di dalamnya. Mari kita lihat sekarang kasus di Asia Timur. Paling tidak kita bisa melihat India, kita melihat Jepang, kita melihat Korea Selatan, kita lihat Korea Utara dan Cina. Dengan terganggunya pasokan minyak, maka terganggu tadi industri manufaktur. Apalagi negara-negara Teluk akan terganggu pasokan airnya, maka gangguan pasokan minyak akan meningkat. Itu artinya mengganggu industri manufaktur 4 negara tadi. Semuanya terganggu. Berapa persen dia sebetulnya kontribusinya pada global? Kalau Cina itu dia sudah sampai pada sekitar 20 sekian persen. Saya baru saja nulis tapi saya lupa angkanya gitu ya. Saya baru saja menulis bahwa Cina itu punya bisa kita lihat gitu ya. Berapa gangguannya gitu. Akan terganggu. Jadi satu negara dia punya kontribusi. Jadi kalau kita mau lihat gitu ya. 1/5 kebutuhan manufaktur. Kalau mau ngambilnya gitu sekarang berapa persen dia terganggunya? Nah ini di sini harus kita ambil sebentar di sini. Saya sudah tulis di sini. Nah, Cina itu menguasai manufaktur dunia 28%. Sementara Amerika itu menguasai 16-17%. Dengan begitu, sesungguhnya yang akan terganggu mata rantai pasokan menjadi sekitar 50% lebih. Kalau Cina saja 28%, kemudian diperkirakan kan negara lapis ketiganya adalah Jepang. Maka Jepang berada di kisaran 13%. 13 tambah 28, 41. Ditambah dengan Korea. Korea juga terkena, berarti sekitar 50%. Kan juga terkena India. Nah, terkena juga ya. Nah, jadi 4 negara tadi terkena gitu ya. Maka mata rantai pasokan industri manufaktur terganggu 50%. Itu makanya terganggu perekonomian dunia. Apa poinnya? Poinnya bukan cuma sekedar meningkatnya ketidakpastian. Poinnya adalah gitu ya, pertumbuhan ekonomi dunia akan terganggu total. Maka problematik perekonomian itu juga akan menimbulkan kemiskinan, kelaparan, ketimpangan dan seterusnya. Gitu ya.
Ini penyebabnya jangan dilihat Iran, karena Iran itu sekali lagi diserang. Itu yang saya bilang bedakan sebab sama akibat gitu dalam sebuah talk show saya ngomong gitu. Kita ngelihatnya kausalitas aja deh, kalau kausalitasnya begitu maka akan beda gitu ngelihatnya. Nah, kalau sudah sampai pada regional Asia Timur terganggu, pasti Asia Tenggara terganggu. Iya. Nah, kalau Asia Tenggara terganggu, yang paling kuat terganggunya siapa? Indonesia. Indonesia pasti terganggu. Nah, Indonesia terganggu dari segi dua. Dari ekspornya, karena negara-negara itu tadi menurut perekonomiannya, negara importnya juga terganggu, sekaligus juga terganggu energinya. Yang paling utama terganggu energinya. Itu yang mesti dilihat lebih dalam. Saya kira surplus perdagangan yang dinikmati oleh Indonesia sekarang ini gitu di 2025 surplus kemarin gitu ya, dia akan terganggu nih. Tapi pada saat yang sama, pasokan energinya juga akan terganggu. Apa dampak dari pasokan energi terganggu? Dampaknya adalah gitu ya, listrik terganggu, harga subsidi terganggu, harga energi terganggu, industri manufaktur terganggu, PHK terancam meningkat, daya beli juga tidak membaik gitu ya. Ya kalau isu energi kan selalu dampaknya seluruh bidang menjadi terdampak. Nah, yang menarik adalah gangguan terhadap fiskal. Setiap kenaikan $1 dari asumsi makro 70-80 itu, setiap kenaikan $1, dia berdampak pada pembiayaan meningkat 3,5 sampai dengan 4 Ini triliun. berapa naiknya? 100? Ya, kalau sekarang dia bilang ketahanan energi menghabiskan 410 triliun, berarti ketika nanti naik tinggal hitung berapa naiknya, bisa naik lebih dari itu. Untuk bicara ketahanan energi mereka keluarkan uang 410 triliun APBN 2026. APBN, ya. Nah, kalau kayak gitu berarti dengan kenaikan harga energi akan lebih dia posisinya. Punya nggak kemampuan? Fiskalnya makin tertekan. Gitu ceritanya. Dampaknya ya pasti padahal kita sudah tertekan sebelumnya dengan dolar, Betul. dengan ketekanan rate struktural exchange, ya. namanya tekanan struktural gitu ya. Sebelumnya kita sudah mengalami tekanan struktural. Tekanan ini yang saya dalam artikel ini saya. malah tambah. Ini yang saya sebut dalam artikel saya di mana-mana. Gencet kayak gitu. Tekanan strukturalnya mendalam dan meluas istilah saya. Mendalam dan meluas. Kalau ke mendalam itu artinya makin dalam makin luas gitu istilahnya. Cuma kita nggak menggunakan makin, kita menggunakan mendalam dan meluas. Kalau pakai bahasa yang natural, ini makin dalam nih, ini makin luas nih gitu. Nah, terhadap Indonesia tekanannya begitu. Nah, itu akan nampak pada posisi bagaimana daya beli masyarakat menengah. Nah, dengan naiknya inflasi dalam teori ekonomi namanya cost push inflation. Inflasi yang disebabkan oleh barang-barang impor. Nah, begitu energi terkena, nilai tukar terkena, naik langsung harga-harga. Muncul instability. Jadi, teori 7I lagi-lagi mendapat bukti empiris. Teori 7I saya lagi-lagi mendapat bukti empiris sahih gitu ya. Sahih. 7I saya itu kan invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, intimidasi, inflasi, instability kan gitu. Sampai di situ gitu 7I saya kan. Nah, dari sana sesungguhnya kalau kita ngeliat kayak gitu ya. Kita nggak bisa bilang kita ingin mendamaikan Husnul. You have a lot of problem atau PR-nya itu banyak di sini. Jadi kita selesaikan dulu domestik kita. Jangan bicara keributan tetangga kalau di rumah tangga kita sendiri ribut gitu loh, Husnul. Iya. Jadi kita pembelajaran saya strengthening internal. Iya, jadi pembelajaran saya dulu gitu ya sejak lama sekali gitu. Sejak saya di panggung politik, saya selalu bilang begini, yuk kita beresin dulu rumah tangga kita baru kita bicara keluar gitu loh. Nah, itu yang saya bilang, rumah tangga kita tuh termasuk ekonomi politik, soal pengadaan hajat hidup orang banyak, barang ataupun jasa gitu. Tujuannya itu. Nah, Cina itu melakukan itu. Dia beresin dulu tuh hajat hidup orang banyaknya barang maupun jasa, baru dia bicara keluar gitu. Setelah kokoh surplus produksi dia pakai sebagai senjata, ya sudah, leading dia gitu. Makanya tadi outputnya sampai dengan 28%. Nah, sekarang kalau kita sudah melihat dampaknya begitu, dampak nilai tukar, dampak fiskal, dampak sektorial, dampak konsumsi masyarakat terkena, dampak dari kemungkinan dapur tidak membakar apa-apa, tidak memasak apa-apa, barangnya juga nggak ada, udah terkena problem ditambahi dengan problem public trust, maka berpeluanglah public disorder, Husnul. Sesungguhnya itulah itu yang saya bilang mestinya Kabinet Merah Putih menyadari bahwa situasi ini
harus dilihat dalam perspektif ekonomi politik, sehingga dia makin merekatkan konsolidasi. Kalau pakai bahasa sana, makin merekatkan kohesi sosial. Nah, Trump dianggap dengan menyerang Iran itu menghancurkan dua hal. Sudahlah polarisasi sangat tajam Republik Demokrat, serangan terhadap Iran itu mengakibatkan kohesi sosial domestik dan kohesi sosial global itu makin rontok. Nah, itu mengikuti perjalanan menurunnya yang kita kasih judul luruhnya hegemoni Amerika. Yeah. Jadi itu satu dilihatnya begitu. Yang kedua, Trump dilihat sebagai ilegal menyerang Iran karena tidak ada persetujuan dari Kongres. Walaupun kemudian Senat menyetujui, tapi jangan salah, 52% masyarakat Amerika tidak setuju. Yeah. Artinya bisa saja terjadi kesenjangan representasi antara Senat sama masyarakat, gitu kan, di Amerika. Yang jelas Kongres tidak menyetujui itu. Tapi dari dulu Amerika pada saat perang Irak juga begitu, mereka nggak peduli. Walaupun Kongresnya nggak setuju, masyarakatnya nggak setuju, tapi presidennya tetap. Nah, di situ nanti ketemu tuh, ngapain Prabowo menawarkan diri sebagai mediator atau sebagai negosiator gitu ya. Tapi itu lupakan dulu. Yang pertama tadi ilegal gitu. Yang kedua, dia bertentangan secara konstitusi. Nah, kalau kita naik ke tarif internasional, dia bertentangan dengan resolusi PBB. Resolusi dan keamanan PBB tidak setuju, nggak bisa begitu ketika tidak ada keputusan untuk membolehkan serangan, tidak boleh. Nggak boleh melakukan itu. Tapi kan statementnya Trump juga mengatakan nggak peduli dengan internasional. Waktu Venezuela, dia kan nggak peduli dengan international law. Tadi ini yang saya bilang, ini karena mereka sudah menetapkan, ini saya buka nih di sini, lagi-lagi saya siapkan dua hal. Bagaimana National Security Strategy of US yang lahir pada November 2025 dan bagaimana National Defense Strategy of US gitu ya, yang ditandatangani oleh Pete B. Hegseth gitu ya, untuk bicara tentang itu tadi, cerita tentang bagaimana peace through strength gitu. Damai yang berbasis. Bagaimana damai kalau ada basisnya kekuatan? Berarti kan perdamaian yang memaksa, perdamaian yang didasarkan pada kekuatan. Yeah. Berarti tekanan, berarti ada paksaan. Sama dengan ART artinya. Dan di situ piramida korban manusianya nggak dipedulikan. Gimana anak-anak? Makanya tadi saya katakan first Gaza, now Tehran, yang anak-anak juga dibom ya di dalam rubble gitu ya, reruntuhan gedung-gedung anak. Pada hari Ahad itu ketika diserang, saya sudah mendapatkan data dari korban wanita yang 85, 44 itu sudah anak laki, anak meninggal. Anak-anak. Jadi hampir sekitar korban itu waktu itu 400-an, perempuannya 85, sekitar 10% itu korbannya anak-anak. Itu hari Ahad. Ya, serangan pertama itu kayak gitu. Yeah. Apalagi sekarang sudah tambah dari situ. Sudah tambah yang terakhir yang sekolah itu. Nah, jadi artinya kalau kita mau ngambil gitu, Usnul. Jadi maksudnya bagaimana sih cara berpikirnya Barat ya, taruhnya CQ, Trump dan menteri-menteri pertahanan maupun yang ini di dalam konteks dia mau bikin proksi Zionis Israel kuat, mau bikin apa tadi hegemoni di wilayah regional itu dia kuat, tapi dia tidak memikirkan sama sekali, tidak memikirkan ini. Makanya pada saat si pemimpin Iran Ali Khamenei meninggal itu kan langsung tuh di pidatonya si Trump kan mengatakan orang yang paling dianggap paling apa itu. Ya kan memang 3 tujuan dia. Terbunuhnya Ali Khamenei, mengganti rezim, meluruhkan nuklir, meluruhkan pengayaan uranium, 3 tujuan dia. Jadi sekarang dianggap sudah hal ini sudah tercapai, tapi masih belum tercapai soal rezim, masih belum tercapai soal nuklir. Padahal nuklir mestinya sudah terjawab ketika mereka menyerang pada Juni 2025. Iya. Karena mereka sudah bilang mereka sudah ngebatas habis basis nuklir Dia Iran. selalu Ternyata kan nggak bisa. Iya. Karena mereka menganggap ini yang kemudian menjadi pembenaran dunia internasional, Iran perlu diserang karena Iran punya 440 kg uranium gitu yang bisa melahirkan sampai dengan 88 bom nuklir gitu yang hampir setara dengan Israel gitu kan.
karena Israel punya 90 hulu ledak nuklir gitu kan ceritanya. Bayangkan kalau 5 kg saja sudah bisa menghancurkan Nagasaki, Hiroshima, kayak gitu dahsyatnya gitu ya. Oh iya, berarti Iran bisa menghancurkan lebih. Nah di situ orang lupa bahwa perang ini memang ini analisis. Tadi kita sudah bicara proyeksi, kita bicara posisi, kita bicara sekarang, kita bicara ke belakang, refleksi, bicara posisi. Sekarang kita bicara proyeksi. Bagaimana ke depan? Panjang nggak? Kalau ngikutin pernyataan dari Trump, ini akan berjalan 6 sampai dengan 8 minggu. Sejak hari kemarin. Gitu ya, sejak 2 Maret. Tapi 4 hari setelah dia serang, dia minta ceasefire. Ya tadi, karena pada hakikatnya situasinya sudah tidak terkendali. Kalau semua analis yang paham betul bagaimana Iran, posisi Iran, tidak mungkin yang namanya Anda serang Iran. Yang siap perang panjang itu Iran, bukan Amerika. Nah itu sebenarnya sudah muncul dari kajian dari beberapa kalangan di intelektual Amerika. Bahwa memang Amerika tidak mungkin punya durasi perang yang cukup panjang dibanding sama Iran. Walaupun Iran negara kecil kata mereka. Tapi salah katanya karena tadi ini bukan menyangkut soal nuklir, ini menyangkut soal Khamenei, ini menyangkut soal sistem. Nah begitu itu menyangkut soal sistem, ketemu soal nilai. Peradaban di atasnya. Dan belief. Iya. Belief itu. Faith. Iya. Maksudnya iman di dalam konteks ini urusan iman. Nah, kalau sudah sampai pada soal iman, ketemu dengan pernyataan Trump sendiri pada April 2017 yang menyatakan Judeo-Christianity. Apa itu Judeo-Christianity? Ini yang ketiga kali saya bilang atau yang kedua kali, ketiga kali saya bilang di ICD Show. Silakan pelajari sendiri karena itu panjang cerita tentang perpaduan antara Judeo-Christianity itu. Panjang. Paling tidak kalau bicara itu, kalau rujukannya ke kitab suci, baca Al-Baqarah ayat 120 gitu kan. Kristen itu Judeo-Christianity itu gitu ya. Bacanya di situ gitu. Artinya ketika Trump menyatakan pada April 2017 tentang Judeo-Christianity, sesungguhnya bagi umat Islam dunia harusnya mendapat warning dia untuk merujuk pada Al-Baqarah 120, untuk merujuk pada misalnya beberapa surat yang menyatakan bahwa Yahudi sudah ditarik janjinya oleh Allah, Yahudi sudah dibatalkan janjinya karena Yahudi berkali-kali membatalkan, tidak memenuhi janjinya, gitu ya. Termasuk misalnya surat Jumu'ah, bagaimana itu terjadi, kemudian juga bagaimana ngelihat di surat Rum Muhammad dan di surat Rum, gitu bisa ngelihat di situ gitu. Nah kalau ngambilnya rujukan kitab suci yang kan kitab suci referensi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun nih. Dan itu isinya ilmu pengetahuan apapun ada di dalamnya dan komplit dan sudah dikasih tahu oleh Allah. Dan satu-satunya kitab suci di dunia yang tidak bisa terganggu cuma Al-Quran. Jadi referensi kita balik ke situ lagi gitu ya. Pasti ke situ lagi, nggak bisa enggak gitu. Pasti ke situ lagi gitu. Orang boleh bilang apapun terserah, tapi paling tidak 14 abad lebih referensi ini tidak pernah terganggu gugat dan kokoh sedemikian kokohnya gitu dibanding dengan referensi lain gitu. Makanya ketika kemudian dari peradaban, dari belief, dari faith, dari iman itu turun di kepentingan ekonomi, finance ya tadi ya, energi dan seterusnya. Dan kemudian arogansi mereka juga. Ya kalau arogansi itu balik lagi ke Al-Baqarah 2934. Oh, beda ayatnya. Balik lagi ke situ gitu. Jadi artinya kalau kita mau melihat situasi tadi, maka ketika Husnul menyebut we are scholars, maka scholars kita basisnya tadi. Basisnya begitu mesti tahu bahwa sehingga scholars kita tidak ada hubungan dengan sekuler. Tidak. Kita bisa menerangkan bagaimana modern nation state sekuler yang memisahkan antara urusan negara dengan agama. Nah, karena kata-kata sekuler itu rujukannya scholars. Dekatnya begitu. Sekuler itu dekatnya dengan scholar. Scholars itu rujuknya pada school. School itu tadi adalah bagaimana tadi pencucian otak gitu loh, renaissance-nya mereka gitu loh, relasinya begitu. Oke, lupakan itu, tapi paling tidak saya ingin mengatakan pada bagaimana proyeksinya. Tadi proyeksi pertama, perang ini akan berjalan 6 sampai dengan 8 minggu, tapi bulan apa-apa Trump sudah mengajukan usulan ceasefire, gencatan senjata. Kenapa?
karena semua aliansi Amerika di Teluk Jazirah Arab, di kawasan Arab sana, di Timur Tengah, aliansi semuanya sekutunya mereka sudah mengeluh. Berhentilah, kami sudah dirusak semua. Arab terkena. itu memang balasannya itu tidak dibayangkan. Ngapain kita ngirim misal balistiknya ke Amerika? Lah di situ ada proksi-proksinya Amerika, kan tinggal Bahrain, WE, itu banyak kawan-kawannya adik saya. Nah, ini yang engineering. Ini yang disebut itu kantornya itu sebelahan. Jadi dia melihat pagi apartemennya, sudah melihat pagi-pagi itu bagaimana dikirim misal dari Iran. Jadi kan ya memang Anda mau ini kan nggak perlu. Waktu saya bertanya juga kira-kira itu nyampe nggak di Indonesia, tapi kan mereka kan Bahrain cuma di situ. Bahkan ada analisis Bahrain bisa di take over itu sama Iran. Gitu ya. Untuk khusus Bahrain, nggak tahu ada masalah apa dengan Bahrain. Nah, Bahrain itu selalu mintanya ke Saudi Arabia. Ya, Saudi Arabia mintanya ke sana. Ya, jadi Amerika akan masuk di situ untuk intervensi dalam konteks to protect Saudi Arabia. Sebenarnya bisa dilihat kenapa sampai akhirnya Trump serta merta menyahuti permintaan negara-negara di Timur Tengah, karena negara-negara Timur Tengah bukan cuma sekedar memasok energi dunia yang cukup signifikan, tapi juga Timur Tengah menjadi pemodal untuk industri AI. Jadi kalau sampai Timur Tengah terganggu, maka permodalan AI akan terhenti. Nah, itu akan mengganggu kekuasaan dominasi Barat dan konsumsi AI pada dunia. Itu yang tidak dilihat oleh orang. Termasuk juga pembiayaan yang dulu pernah Bang Nursi jelaskan tentang pembiayaan anggaran Big data militer. Anggaran militer. Iya. Saudi Arabia kan termasuk 10 terbesar juga di Iya, belanjanya sampai 600. Yang waktu terkena kasus Kamal Khashoggi, itu belanjanya saja sudah 65 miliar US dollar. Sekarang ini sudah dinaikin lagi kalau belanja militernya. Tapi yang paling signifikan sesungguhnya sekarang investasi di AI. Iya. Sehingga kalau negara-negara Timur Tengah ini terganggu, mereka akan terganggu dalam posisi investasi di AI. Nah, itu mereka nggak mau. Padahal mereka main AI dalam main bubble. Bubble ekonomi. Iya, bubble ekonomi. Bubble capital. Bukan, bubble ekonomi. Iya, bubble capital gitu ya. Nah, posisi. Nah, kalau kita ngeliatnya begitu, suka tidak suka, Trump memang akhirnya berkepentingan untuk ceasefire. Artinya kita harus takut. Artinya saya pernah bilang begini. Saya pernah menggunakan tesis Eisenhower, perang untuk damai, damai untuk perang, perang untuk ekonomi, ekonomi untuk perang. Ini itu kita juga bahas. Ini udah kita. Lalu kemudian, tapi saya tidak berhenti pada tesis Eisenhower. Saya menggunakan teori substitusi. Ketika kata-kata perang pada tesis tadi, perang untuk damai, damai untuk perang, perang untuk ekonomi, ekonomi perang. Kita coret semua kata perang, maka yang tinggal ada damai untuk ekonomi, kan gitu. Ternyata damainya yang tidak terjadi, yang terjadi hanya ekonomi. Ekonomi, tapi ekonominya rusak. Kenapa? Karena tadi yang Husnus bilang, arogan, sombong, serakah. Arogan, kapitalisme. Itu. Ketemu corporate kapitalisme, tidak jujur dia. Maka ketemu bahwa sesungguhnya ketika dibilang Eisenhower inilah soal bisnis besar yang menggiurkan gitu ya, soal keuntungan menggiurkan, maka dia bicara tentang sesungguhnya asimetri, tentang ketidakjujuran. Gitu ngelihatnya. Nah, jadi seperti itu kalau di dalam konteks ini. Nah, kalau faktor ini Bang, kalau kita lihat dalam politik kan selalu ada urusan pengkhianat nih. Di antara sekian isu itu, di mana sebetulnya urusan pengkhianat? Jadi di berbagai media muncul bahwa di garda revolusinya Iran, setiap 5 orang garda revolusi Iran itu bisa didapatkan 1 sampai dengan 2 adalah kaki tangan Mossad. Gawat nggak? Gawat. Bahkan ada seorang perempuan yang bule yang berjilbab bisa masuk ke situ. Dan dia masuk Syiah, dia menikah dengan itu. Dan kemudian jadi intelijen bisa. Dari intelijennya, dia catat semuanya, dia bisa duduk dengan Ali Khamenei, ya dan sebagainya. Ya, itu juga nggak, maksudnya kita ingat refleksi juga dulu Aceh jatuh juga karena satu pengkhianat kayak gitu kan. Poinnya adalah desepsi itu memang begitu. Ujungnya adalah
ujungnya adalah bagaimana desepsi selalu dilakukan, pecah belah, adu domba. Nah, itu tadi Bang, Iya. yang penjelasan tentang divide et imperanya mereka. Iya. Jadi dalam sejarah panjang di dunia, perang sesungguhnya dimenangkan tidak melulu karena senjata. Bukan. Perang justru dimenangkan oleh yang namanya model divide et impera, pecah belah adu domba. Sama seperti di Indonesia. Iya. Indonesia, saya menulis misalnya, Indonesia menjadi berantakan sejak tahun 50 hingga sekarang, itu karena divide et impera, karena pecah belah adu domba. Jadi dipecah dari dalam. Jadi jangan pernah merasa bisa memenangkan peperangan karena serangan dari luar. Iya. Tapi lakukan serangan dari dalam. Serangan dari dalam. Nah, serangan dari dalam itu artinya Masuk itulah yang disebut dengan dalam sistem infiltrasi. infiltrasi. Itu yang disebut dengan interferensi, itu yang disebut dengan indoktrinasi, itu Iya. yang disebut dengan bagian dari intimidasi. Nah, disitulah ketika media arus utama di Indonesia teriak-teriak tentang kedaulatan digital yang terganggu karena agreement on reciprocal trade. Ya, media nggak ngelihat bagaimana sesungguhnya kedaulatan negara ini rentan karena produksi mereka juga gitu loh. Karena mereka mendukung dunia liberal yang tak ada batasnya gitu loh. Jadi jangan subjektif gitu dong melihatnya, gitu loh maksud saya. Saya ingin mengajak media arus utama juga cukup objektif melihat peta masalah gitu loh maksud saya. Iya, tapi persoalannya media Indonesia itu kan bukan investigatif. Dia lebih banyak media katanya. Lah kalau yang katanya nggak jelas ya bagaimana? Ya itu mungkin soal metodologi ya. Tapi buat saya soal dari segi metodologi kayak gitu ada lagi masalah yang lebih kokoh bahwa tentang tata kelolanya, tentang bagaimana misinya gitu ya. Itu juga penting. Jadi kita bedakan dulu antara metodologi, tata kelola dan misinya. Nah, sekarang ketika dihadapkan oleh pernyataan bahwa sesungguhnya rentan dari semua sisi, dari segi kedaulatan digital, kedaulatan informasi, soal label, soal perdagangan, soal politik luar negeri, soal ketahanan perang, durasi perang namanya gitu ya. Atau durasi sekarang energi kita dengan situasi kayak gini. Tinggal 20 hari dan itu nanti akan punya dampak pada posisi bagaimana dapur kita ngebul apa enggak karena pasokan gas gitu ya. Karena LNG. Udah bikin kompor kayu. Siap-siap bagi ibu-ibu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman di malam tidur saja. Kalau teman-teman di beberapa daerah yang berkomunikasi sama saya, mereka memang sudah mengantisipasi. Misalnya kalau pangan mereka melakukannya ini, kalau energi mereka melakukannya begini, gitu. Mereka sudah sampai kayak gitu. Sudah sejauh itu mereka, misalnya apa yang mereka tanam, kebetulan mereka di daerah, jadi berpeluang kayak gitu. Bagaimana energi mereka gantikan dengan apa gitu. Mereka sebenarnya udah siap dengan kayak gitu. Artinya sesungguhnya itu kan levelnya individual, levelnya keluarga. Yang penting negara sekarang. Bagaimana negara mengantisipasi terhadap isu perang ini? Nah, kalau diksinya antisipasi, itu artinya kita bukan antisipasi dan itu polisinya. Jadi sudah pada level yang pathnya. Jadi apa yang dilakukan? Ya, lebih konkret lagi, mitigasinya gimana? Nah, mitigasinya gimana gitu ya? Bagaimana kita memitigasi? Tesis itu sudah if then, sudah if then. Jadi if dalam 20 hari ini kita masih oke saja. Setelah 20 hari apa yang dilakukan? Dan itu mungkin setiap bulan. Jadi nggak bisa itu langsung. Jadi kalau tahun ke depan. Kalau otoritas mengatakan mereka sudah mengalihkan impor dari Arab, dari Kuwait ke Amerika karena memang mereka punya perjanjian Amerika untuk energi. Tapi salah kalau berpikirnya cuma itu. Mereka cuma sekedar mengganti pemasok. Maka menang Amerika memang sampai sekedar mengganti pemasok. Padahal problemnya bukan sekedar pengganti. Maka mereka masuk terperangkap dalam apa yang saya sebut tadi, supply chain strategic planning. Mereka terperangkap di situ. Ini kan supply chain strategic planning war. Perang perencanaan strategik pada mata rantai pasokan. Kan gitu. Itu di atas semuanya, tapi basicnya. Nah, makanya kalau sudah sampai pada basicnya, maka pertanyaan besarnya sampai seberapa jauh misalnya. Ini sebenarnya saya pernah melakukan kajian ke beberapa teman, termasuk ada sebuah lembaga di kawasan Merdeka Selatan
yang sudah melakukan kajian bagaimana sesungguhnya keamanan ekonomi Indonesia. Nah, kita tidak pernah punya undang-undang perekonomian nasional yang di dalamnya harus bicara tentang keamanan energi, keamanan ekonomi. Kita tidak pernah punya undang-undang perekonomian. Kalau ada undang-undang pertahanan, gitu ya, kenapa tidak ada undang-undang perekonomian? Gitu loh. Kalau ada undang-undang tentang bagaimana organisasi sosial yang di dalamnya soal pertahanan sosial, termasuk undang-undang soal bantuan sosial segala macam, mestinya di perekonomian itu ini kan dipecah-pecah. Ada undang cipta kerja, ada undang-undang perdagangan, ada undang perindustrian, ada undang keuangan. Tidak pernah dalam kerangka makronya utuh. Di situ kelihatan kita menyalahi. Sorry itu sih harus saya bilang. Tapi ini bukan omongan baru sih. Menyalahi konstitusi values. Jadi kita sudah jauh terperangkap dengan cara-cara berpikir yang terfragmentasi. Dan kita bangga dengan model-model parsial kayak gitu. Parsial. Iya, kita bangga dengan model gitu, model-model parsial. Tanpa kita pahami bahwa model-model tidak mencari akar. Interkoneksi antara parsinya kayak gitu dengan akarnya kayak apa? Akarnya. Jadi kan mestinya ketemunya begitu gitu ya kalau bilang. Terus dia bilang, oh bisa dinurusi sama Australia, kerjanya ngomong aja. No. We are ready to presentation, gitu. Kami siap menyajikan pemikiran kami, walaupun tidak berarti harus di istana, gitu kan? Silakan, nggak perlu kan di istana kan Ya, kita sebetulnya sudah banyak sekali juga memberikan masukan-masukan. Kalau toh tidak langsung istana, toh sekarang yang sedang berkuasa itu kalau nggak mahasiswa kita, teman kita, adik angkatan kita yang seperti itu. Tapi kan apakah mau mendengarkan di dalam konteks ini karena agak sedikit harus berjuang ya di dalam konteks ini kayak gitu kan, karena beda prinsip. Karena apa yang kita sampaikan ini kan dengan prinsip, ditambah lagi nanti kalau sampai yang di atasnya kan dengan tauhid kayak gitu. Jadinya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan. Tapi kalau cuma sekedar mau menyelesaikan yang tadi cuma di depan mata, apa yang harus di short term solution yang seperti itu, ya kita akan terus-menerus terjebak dengan apa yang terjadi di luar. Mungkin karena tidak mau terjebak, Prabowo kemarin mengundang para mantan menteri luar negeri, mantan presiden, mantan wakil presiden, mereka datang di istana. Hari ini mengundang juga beberapa tokoh agama datang di istana. Ada ratusan yang diundang. Dan saya kira kalau undangannya banyak kayak gitu pasti itu one way dialog gitu ya. Cuma mendengarkan kebijakan, bukan kemudian pertukaran pemikiran. Jadi nggak bisa. Yang kayak gitu itu paling bisa cuma 12 orang. Saya aja kalau conference ya workshop yang betul-betul itu cuma 12 orang tuh di Washington. 12 orang seluruh dunia nih diambil. Terus saya di UNESCO dulu itu juga 12 orang. Nggak tahu mereka kenapa 12 ya. Karena tadi Musa kan 12. Mungkin. Bukan mungkin. Jelas. Bukan mungkin. Disipelnya itu cuma 12. Itu serius ini. Saya diundang ke Prancis UNESCO 12 people. Dan wajah yang Asia sendirian. Ya, itu 12 tadi. Musa kan itunya 12. Oh iya, saya nggak pernah itu juga. Yusuf kan itunya 12. Ya, 12. Gitu. Musa 12, Yusuf 12 gitu loh. Nah, itu mereka ngambilnya itu tesis besarnya. Pasti 12. Pasti 12. Tapi kalau pakai kajian psikologi, optimum 24. Iya. Optimum Atau kita 24. pakai 13, kalau Muhammadiyah pakai 13. Melawan 13 itu mistiknya. Jadi makanya Muhammadiyah itu forum yang paling tingginya kan 13. Melawan mistisisme itu. Nah, balik lagi Gus Nur. Ya. Jadi cara Presiden mengkonsolidasi berbagai kalangan, sehingga Presiden sedang berupaya mengembalikan public distrust melalui BOP, melalui ART, dan sekarang melalui terakhir setelah Mega nulis surat, Presiden baru nulis surat kan pada Iran gitu ya. Artinya sesungguhnya disadari bahwa sesungguhnya public distrust-nya makin dalam. Public distrust-nya makin tersebar. Ya udah nggak ada ini dengan MBG, BOP, ART, terus kemudian mau jadi penengah
Iran Israel. Saya kan pernah menyatakan begini, kalau memang mau mendamaikan bukan berangkat ke Teheran. Bukan. Tesisnya kalau mau berangkat Berangkatnya ke Washington kalau ke bersama. Washington dan ke Tel Aviv. Iya. Berangkatnya ke Washington dan ke Tel Aviv. Karena bagaimana? Jadi itu ada value yang diperjuangkan gitu Betul, loh. betul. Kalau ini apa yang diperjuangkan? Nah, apalagi merasa punya posisi dalam BOP. Ya kan? Kalau memang punya posisi dalam BOP, berangkatnya ke Tel Aviv dan ke Washington, gitu. Bukan menawarkan diri menjadi, apalagi terus pernyataan Menteri Luar Negeri mendesak agar duduk bersama. Apaan? Siapa lu? Tapi ya saya baca paling sebenarnya saya itu kan juga baca juga komentarnya IC saya baca loh ya. Iya. Kayak gitu kan kadang-kadang kalau saya ini ya saya balas, kadang ya enggak karena kan dia tidak tahu juga. Tapi kalau mau belajar bertanyalah, jangan kondem kayak gitu. Ya kita maksudnya IC dari itu. Beri masukan apa yang Anda tidak paham sehingga kita bisa. Kalau dikondem sih itu biasa aja, Usman. Oh ya kalau kita sih nggak penting kayak gitu. Enggak, ini loh yang namanya Iran di dalam itu banyak sekali. Al Jazeera ya, saya baca yang Al Jazeera itu semua banyak sekali yang bicara tentang Wahyu. Siapa nih mau mendamaikan Iran dan ini? Nah ini kan ilmunya juga. Padahal Al Jazeera bahasa Inggris saja di Mesir sudah di-ban. Iya. Bayangin coba, Al Jazeera bahasa Inggris saja di-ban, apalagi yang bahasa Arab. Yang bahasa Inggris saja di-ban coba di Mesir. Apa artinya? Artinya perangnya sudah memang sudah totality war. Totality war ini sesungguhnya gitu. Bukan sudah biasa pada level peradaban di semua lini. Iya. Tapi memang ada keinginan yang tadi untung itu ada kan dengan makanya Trump kan masih ngotot bagaimana dia akan menyelesaikan masalah keuangannya finansial. Nah, begitu sampai pada keuangan muncul pertanyaan. Sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dengan perang ini? Gitu loh. Kan mau tidak mau Amerika akhirnya menerbitkan lagi surat utang kan? Dalam rangka membiayai perangnya. Ya begitu ke surat utang sekarang siapa yang beli? Yang beli sekarang ini nomor satu, tahu nggak siapa? UK. Great Britain. Tapi UK-nya harus dilihat City of London, gitu loh. Itu City of London. Yang begitu. Tapi Perdana Menterinya itu pidatonya hoax atau benar ya? Benar. Yang mengatakan dia tidak mau terlibat di dalam Betul. perang itu karena belajar dari Irak. Iya. Belajar dari dia kan bohong, mereka belajar. Tapi juga mereka belajar dari Venezuela kan? Venezuela. Jadi dua tuh yang namanya Eropa. Maka walaupun Inggris, Jerman, dan Prancis menyatakan dukung, tapi dukung cuma bilang silakan menggunakan fasilitas bandar untuk sebagai basis militer gitu. Tapi tidak dalam mereka mengerahkan pasukan. Nah, ini menarik pertanyaan sampai di sini. Ketika mereka kayak gitu, Pete Hegseth tetap memaksa. Jadi serangan udara yang sudah terjadi ini akan diikuti oleh serangan darat, Husnul. Jadi makanya kemudian pertahanan angkatan laut Iran itu diserang habis-habisan. Kekuatan udara Iran juga habis digempur. Nah, Pete Hegseth sudah menyatakan mereka sudah ngirim 110.000 pasukan untuk menyerang darat. Itu yang saya bilang tadi. Ini eskalasinya akan terus meningkat gitu ya. Dan di situ mau tidak mau apa yang diminta oleh Trump lagi-lagi cuma desepsi gitu loh kalau saya bilangnya. Sampai betul-betul rezim sistem nih maksud saya. Sistemnya balik lagi ke zaman dulu. Sistemnya tunduk pada Washington, sistem demokrasi. Iya. Jadi balik lagi ke penjajahan proyek itu, ya proyek. Jadi proyek demokrasinya mereka. Poinnya kalau saya tidak pernah sepenuhnya setuju dengan istilah proyek. Buat saya ini penjajahan sistem. Penjajahan sistem, penjajahan nilai gitu ya konstruksinya gitu. Dan kalau sudah sampai ini adalah penjajahan sistem, mereka menganggap ya sudah sistem ini sudah berjalan, lo tunduk sama gua. Cuma tinggal tentukan aktornya siapa untuk menjalankan sistem itu. Itulah yang terjadi di Indonesia. Sistemnya sudah ikut Washington, tinggal cari aktornya siapa yang betul-betul berkiblat pada Washington. Selesai, Indonesia terjajah. Itu yang saya sebut dengan Indonesia rentan kedaulatan. Gitu. PART dan sekarang Iran. Iya. Tapi Bang, dalam konteks kalau kita bicara dominasi, kan dulu superpower one setelah Glasnost Perestroika, komunis jatuh, kemudian New World Order dengan cuma ada satu polar, tapi sekarang juga munculnya Cina, muncul
kemudian kekuatan superpower baru, terus kemudian juga posisi Rusia, posisi Korea Utara di dalam konteks itu. Sampai kapan misalnya Rusia, Cina, Korea Utara terlibat masuk di dalam konteks perang ini? Nah, kalau pertanyaan tepatnya kapan? Negara-negara seperti Rusia, Cina, Korea Utara terganggu gitu ya. Ini akhirnya ujungnya adalah soal sampai seberapa jauh kepentingan nasional mereka terganggu karena perilaku Israel dan perilaku Amerika. Kalau cerita sampai akhirnya produk global menurun, perekonomian global terganggu dan akibatnya juga kesulitan di dalam negeri dari negara-negara yang kita sebut tadi gitu ya. Mau tidak mau mereka turun. Kenapa? Karena secara tidak langsung Iran mengundang dengan cara tadi, cara mengundangnya. Amerika yang sesungguhnya mengundang duluan untuk keterlibatan mereka. Undangannya undangan tidak langsung. Undangan terlibatnya secara tidak langsung. Kapan itu terjadi? Kalau memang akhirnya seluruh negara-negara di Timur Tengah yang diserang oleh Iran itu betul-betul kepayahan menghadapi problem hajat hidup orang banyak, Husnul. Karena di situ menyangkut soal bagaimana ancaman kehidupan. Itu kata kuncinya, ancaman kehidupan masyarakat. Survival lagi gitu ya, bagaimana dia harus survive. Rakyatnya harus survive dan sebagainya, ekonominya survive, finance survive. Tapi walaupun bukan berarti sekarang nggak terlibat. Dia sudah ya beli senjata, beli ini kan ya pasokannya kan dari mereka juga. Pada konstruksi perang dalam pengertian real, kontak senjata. Maksud saya begitu. Kapan? Apakah nunggu sampai urusan nuklir ini juga terlibat sehingga point no return menjadi Iran perang dunia ketiga? Iran pernah menyatakan kami akan menggunakan senjata yang tidak pernah kalian tahu. Iran. Artinya ketika Iran betul-betul kan kalau Iran sekarang memainkan posisi serangan terhadap negara-negara aliansi Barat di kawasan Timur Tengah, itu Iran masih dalam penggunaan senjata yang biasa mereka punya. Tapi dalam posisi yang namanya orang tahu sebetulnya. Yang namanya orang diserang gitu ya, dalam posisi serang dia negara kecil diserang, maka dia akan mendaya gunakan seluruh kekuatannya dong. Dalam rangka menunjukkan pertahanan sekaligus menunjukkan kekuatan. Gitu kan? Kan kekuatan ketahanan adalah kekuatan serangan, kan gitu melihatnya. Nah, berarti ketika serangan Iran terhadap beberapa negara yang mengganggu hajat hidup rakyat yang merupakan ancaman kehidupan gitu ya. Ya mau tidak mau negara-negara seperti Rusia, Cina, Korea Utara itu akan ikut. Nah, di situ yang saya bilang, ini perang dunia ketiga bukan lagi di depan bukan di depan mata, tapi sudah ada di depan pintu rumah kita. Sudah ada di depan pintu rumah kita. Nah, itu makanya penting melakukan mitigasi resiko. Gitu melihatnya. Nah, artinya kalau saya melihatnya positif nih. Inilah kesempatan Indonesia merestrukturisasi segenap lapangan kehidupan, segenap sektor, restrukturisasi ekonomi, restrukturisasi politik, restrukturisasi hukum internasional, restrukturisasi polisi, restrukturisasi tentara, semua itu semua lini. Ini kesempatan nih sebenarnya kalau kita melihat positif ya. Ini kita bisa ngambil. Saya seperti dulu waktu Joko Widodo terkena COVID misalnya, ini kesempatan. Tapi kan diambil oleh salah secara salah. Ini Indonesia harus lead di situ yang kayak gitu ya. Saya dulu juga bicaranya kayak gitu. Jadi kita ngelihat hikmah di balik sebuah peristiwa gitu loh. Kalau kita memang punya daya nalar, kalau pakai bahasa Al-Qur'annya, kita adalah ulil albab gitu ya. Maka kita bisa melihat sesuatu ini mestinya proyeksinya begini nih gitu. Kalau proyeksinya begini, jadi ada 3 model khusus proyeksi. Proyeksi statistik, proyeksi perilaku, proyeksi hibrida antara statistik dan perilaku. Dapat deh kita mesti ngapain. Kalau dengan catatannya adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, sepanjang keinginannya luhur, pasti dibukakan jalan. Kenapa? Karena kita sesungguhnya dalam rangka menjalankan kekuasaan adalah amanah.
Kekuasaan bukan fitnah gitu. Selama Kekuasaan kita mengikuti jalan itu, Allah akan tunjukkan jalannya. Kekuasaan bukanlah paksaan, kekuasaan bukanlah penindasan, kekuasaan bukanlah yang namanya memaksa, tekan terhadap pihak lain, tapi kekuasaan adalah bagaimana mengajak semua pihak untuk berdiri tegak dalam, ini kata kuncinya, dalam kesejahteraan, kedamaian, keadilan, yang memanusiakan manusia. Gitu. Memanusiakan manusia. Gitu. Saya pikir itu ya. Ya. Jadi kalau saya sebagai aktivis perempuan sebetulnya nggak terlalu suka dengan perang, karena perang itu bukan biasanya, yang selalu dianggap menjadi korban itu adalah anak-anak dan perempuan dan orang-orang tua laki-laki, gitu kan, dan anak-anak kita yang harus di battle itu kalau nggak dibunuh. Kalau laki-laki itu dibunuh mati, tapi kalau perempuan itu biasanya isunya ada kekerasan-kekerasan yang dihadapi oleh perempuan. Nah, itu prinsipnya. Tapi kadang-kadang dalam satu negara nggak mungkin, kalau saya belajar dari sejarah Rasulullah juga dari satu perang ke perang yang lain juga. Tapi Masya Allah begitu. Kadang-kadang saya agak sedikit, udahlah para pemimpin itu suruh perang tangan kosong, kasih aja satu pulau di Indonesia untuk mereka dengan tangan kosong berantem yang kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin itu juga, itu obsesi yang nggak mungkin ada. Nah, jadi kita sebagai seorang Muslim sebetulnya kita sudah diajarkan juga sirah nabawiyah, bagaimana kita akhir zaman, apa yang peperangan seperti apa, kan semua ini sebenarnya kita menunggu apakah itu di era kita ataukah kita tidak akan melihat era itu yang seperti itu. Jadi perang akhir zaman, Turunnya Imam Mahdi ya. turunnya Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa, tapi bukan sebagai nabi ya. Nah, karena apa? Karena ternyata Netanyahu juga menggunakan itu Messiah, cuma Messiahnya adalah false Messiahnya yang nanti Dajjal sebetulnya yang dikasih karpet merah. Semuanya urusannya sebetulnya ada penggunaan yang namanya religious teaching. Cuma kita sebagai Muslim kalau mau memperpanjang supaya tidak terjadi perang besar akhir zaman seperti itu, ya kita bisa, kan tidak tahu kapannya ya akhir zaman itu, kiamat itu kapan, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu apa yang perlu kita persiapkan? Ya iman kita kan, takwa kita, iman kita, mempersiapkan anak-anak kita supaya ini. Cuma kan ini individu, keluarga. Tadi Bang Lucy bicara negara gimana? Nah, kalau negaranya sudah memisahkan antara negara dan agama, ya sulit juga. Anda mau menjadi penengah, apa misinya, apa value-nya, apakah konstitusi di dalam kerangka mencari ridha Allah, ya kan, atas berkat rahmat Allah sehingga tugas itu dilakukan, atau hanya sekedar seperti day to day kegiatan yang dianggap tidak berarti secara value, atau sudah yang tadi dikatakan Bang Musi, kita sudah terperangkap menjadi kacungnya atau sudah dijajah oleh lagi-lagi hegemoni barat. Saya pikir itu mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan yang lebih detail analisis Indonesianya seperti apa. Dampaknya Indonesia seperti apa. Nah ini tadi kita lebih banyak bicara pada level internasional. Sedikit itu, mudah-mudahan bermanfaat conversation kita. Kalau salah itu dari kami berdua, dan yang benar hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.